wujud idambaka. Buat terus lil hawadisi qiyamuhu wahdaniyah. Sekarang ada tidak? Wujud idambaka ini sudah hilang, diganti. Saya baca ini kurikulum langsung di madrasah aliyah. Oh ini pantas di Indonesia berkembang aliran radikalisme, intolerisme, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit musyrikun, kuburiyun dan lain sebagainya. Kalau sudah ngajarkan tauhid dibagi uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, maka ini bukan tauhidnya Asy'ariyah, bukan tauhidnya Al-Maturidiyah, tetapi itu adalah konsepnya Ibnu Taimiyah. هذا البيت قدما وصفنا سندا جلس قد سمد طيبا زرفت قد ظليما وقلنا مما ثم نشدد وسمي كل الحرف والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. فقال الله تعالى في آيات الكريمة وهو أصدق المقالة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil masyayikh minal ulama'il qurama wal asatid wal asatidah wabil khusus sahibil fadilah al-mukarram Kyai Haji Mas'ud atalallahu umrah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi, sahibil fadilah Kyai Haji Agus atalallahu umrah wa azzah wa nafa'allahu bi'ilmihi wa 'ulumihi. Hadirin wal hadirat wal musyahidina wal musyahidat, wabil khusus Ketua DPRD Provinsi Kabupaten Serang sekaligus Mustasyar PCNU Kabupaten Serang Kyai Haji Bahrul Ulum SAG MAG. Saya nyebut Ketua DPRD Provinsi, kayaknya mau jadi. Amin ya Allah ya Rabbal ke depannya. Pak Kapolsek yang saya hormati, Pak Camat yang pada saat ini diwakili oleh Pak Sekmat, kemudian juga Sohibil Fadilah Akhil Aziz Kyai Injat Munciat sekaligus Wakil Tanfidiyah PCNU Kabupaten Serang
beserta jajaran-jajaran pengurus NU yang hadir pada kesempatan ini, juga tidak lupa kepada Banom, baik itu Banser maupun Ansor yang saya hormati. Pertama, alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa bersilaturahim ke pondok pesantrennya Wakil Tanfiziyah Kiai Injat Munjiat. Ini rupanya Kiai Injat Munjiat seorang mukjizat, kiai yang masih muda, hasil tirakat orang tuanya Abah Kiai Mas'ud. Ini kalau doa orang tua yang terus menerus, maka akan bisa mampu melahirkan generasi penerus. Alhamdulillah, Kiai Injat ini kiai yang masih muda, aktif di organisasi Nahdlatul Ulama, kemudian ngurusin pondok pesantren, dan alhamdulillah ini pondok pesantrennya basisnya basis Nahdiyin. Tahu Nahdiyin? NU. Dulu orang tua dulu nyebut NO. Kenapa saya katakan bahwa pondok pesantren di sini adalah Nahdiyin ajarannya? Karena tadi saya menyaksikan langsung ada mata pelajaran utawi iku. Ada i'lam annal awamila fin nahwi mi'atu amin. Terjemah kitabnya pun masih asli dengan bahasa Jawa utawi iku. Kalau menerjemahkan kitab dengan bahasa Jawa, maka sudah pas gramatika bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia kan itu terjemah bebas. Orang jadi bingung. Contoh terjemah alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kan bingung mubtada dan khabarnya. Tapi giliran diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa, utawi sakehe puji iku tetap kagungan Allah. Kalau dikaji alnya itu, maka makna alhamdulillah pun akan menjadi 3 makna. Santri salaf itu, walaupun ini ada sekolahnya, tapi ajarannya alhamdulillah masih ajaran salafi. Ini merupakan pondok pesantren yang langka, Pak Ketua Dewan. Kebanyakan sudah dihilangkan. Kalau jika ada sekolahnya SMP, SMA atau madrasah aliyahnya, pelajaran utawi itu sudah tidak ada. Jadi kebanyakan ini pesantren yang ada sekolah ini adalah pondok-pondok pesantren modern. Kalau di pesantren modern itu nggak bakalan pernah ada ngaji alam annal awamila fin nahwi mi'atu amilin. Nggak bakalan pernah ada ngaji al-kalamu huwal labdul murakabul mufidu bil wadhi. Karena pondok pesantren modern jualannya tahfiz Al-Quran. Kalau di sini bukan hanya tahfizil Quran, tetapi juga diajarkan kutub-kutub atau kitab-kitab salafi. Inilah kelebihan. Ini susah, Bu. Kalau Ibu cari pondok pesantren yang masih mempertahankan nih utawi iku yang ada di sekolahnya, saya jamin di Kabupaten Serang ini juga sudah lama. Dulu saya salah satu tenaga pengajar di pondok pesantren Nur El Falah Al-Mukarram Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Kabir, yang sekaligus juga masih saudara saya. Di pesantren Nur El Falah itu dulu kan tenar banget, bisa mencetak para alim ulama karena lulusan madrasah aliyah. Keluaran pondok pesantren Nur El Falah itu sudah bisa baca kitab. Namun sekarang agak sedikit bergeser. Kalau di sini alhamdulillah utawi ikunya tidak dihilang. Ini penting.
Jadi jangan mudah tergiur dengan pondok pesantren yang menawarkan tahfidzul Quran yang sanadnya juga nggak jelas. Yang ngaji gramatika bahasa Arabnya juga nggak jelas. Kenapa? Karena bisa pulang ke rumah anak akan memusuhi ibu dan bapaknya. Ya. Dikit-dikit pesantren yang begitu tuh ada maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung bid'ah. Isra Mi'raj bid'ah. Orang ziarah kubur mereka tuduh dengan kuburiyun. Bahkan yang lebih menyakitkan adalah mereka menuduh musyrikun. Ya, saya baru dengar dari mereka ini ada orang Tanara, ada orang Tirtayasa, ada orang Carenang ziarah ke makamnya. Misalnya Maulana Hasanuddin nyembah Sultan Maulana Hasanuddin. Ini kata mereka. Dan itu adalah fitnah. Pada faktanya semua orang yang ziarah ke makam auliyanya Allah sama sekali itu tidak ada yang menyembah kuburan. Betul? Tapi mereka sematkan itu, Pak, kepada orang-orang yang begitu nih. Jadi dikit-dikit bid'ah maulid itu tidak ada pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallamnya. Jadi mereka itu kampanyenya selalu mengajak kepada umat itu untuk kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau semua kita ini kembali kepada Al-Quran dan Hadis, maka kita tidak akan bisa sholat. Kita tidak bisa sholat itu karena kita sholat itu adalah tidak langsung dari Al-Quran dan Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pesantren-pesantren ini banyak sekali di Indonesia. Maka Polsek. Dan inilah yang timbul nantinya adilan radikalisme. Jadi kalau mereka itu menganggap orang yang berpegang kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu togut, Pak. Jadi negara Indonesia ini yang berundang-undangkan Undang-Undang Dasar 1945, falsafah Pancasila, sama mereka dikatakan togut. Ini dasarnya dari mana? Karena mereka belajar tafsirnya itu tafsir produknya dari Mesir. Siapa itu? Sayyid Qutb. Saya tidak fitnah. Silakan saja dibuka. Ketika Sayyid Qutb menjelaskan malam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, maka kata Sayyid Qutb mutlak setiap orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dialah kafir. Ini saya pernah berdiskusi. Saya tanya tuh ustadznya itu, Ustadz, Yai, apa antum tidak pernah bermaksiat kepada Allah seumur hidupmu? Dia jawab, saya. Nah, ketika antum bermaksiat kepada Allah, tidak berhukum dengan hukum Allah, berarti Anda sudah kafir. Dalam pandangan mereka, Pak, yang tidak sama tata cara sholatnya, pokoknya mah yang tidak sama dengan mereka keyakinannya, dianggap bahwa semua umat Islam ini dalam keadaan kekufuran. Yang benar cuma dirinya. Berbeda dengan orang Nahdiyin. Ibnu Abbas dalam tafsir Al-Makbasnya ketika mentafsirkan ayat malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun kufrun laisa bikufrin. Ini hanya sebatas maksiat saja. Di Indonesia hukum memang bukan hukum Islam, tetapi Indonesia mayoritasnya adalah kaum muslimin. Maka Indonesia dikatakan biladul muslimin walaupun bukan darul Islam. Karena mayoritas penduduknya adalah umat Islam. Dan negara menjamin di Indonesia itu kebebasan beragama. Paling enak, Pak, di Indonesia ini paling enak. Mau ceramah kayak begini nggak izin sulit-sulit pakai polsek. Nah, bukan orang uning deh, Wong Riki. Bagaimana situasi di Mekah, Makkah, di Saudi Arabia, Pak? Kalau di Indonesia orang mau ceramah itu gampang.
Coba-coba di Saudi Arabia, kalau orang itu tidak punya izin dari lajnah, tidak bisa dia ceramah. Misalnya saya ini mau ceramah ke sini. Pertama saya punya izin. Maka dulu pernah diwacanakan di Departemen Agama, penceramah mau disertifikasi. Akhirnya agak jadi kan di Indonesia. Alhamdulillah, artinya bahwa para penceramah di Indonesia itu bisa mudah bikin pondok pesantren mudah, Pak. Di Indonesia ini kita mau mengadakan Maulid Nabi SAW begitu mudah, yang mau Isra Mi'raj begitu mudah. Hidup di Indonesia ini enak sekali. Kenapa pengen hidup di Arab Saudi? Perayaan Maulid kayak begini nggak ada di sana. Yang untuk hari ini. Tapi kalau dulu perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali itu kan, ini dirayakan oleh Bani Fatimiyah, Khalifah Fatimiyah, namanya Khalifah Mu'izz. Ini Khalifah Mu'izz pernah merayakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada pertengahan abad keempat, tepatnya 361 Hijriah. Merayakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara besar-besaran. Apa? Nah ini yang pertama kali, Pak. Yang pertama kali ibu bapak sekalian yang merayakan Maulid secara besar-besaran itu adalah Khalifah Mu'izz. Pada abad pertengahan abad keempat 361 Hijriah, beliau mengeluarkan dana yang begitu besar untuk perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi? Dari semenjak perayaan Maulid Nabi SAW dibesarkan, beliau keluarkan anggaran yang begitu banyak untuk perayaan Maulid Nabi SAW. Maka dari semenjak itu umat Islam kalau perang itu tidak pernah kalah. Ini luar biasa. Maka Pak Ketua Dewan nanti sama Ibu Bupati memprogramkan setelah pasca pandemi ini perayaan Maulid Nabi SAW dibesarkan di Kabupaten Serang. Kenapa? Karena memang perayaan Maulid Nabi SAW merupakan alat tawasul yang paling terbesar. Kalau orang baca manaqib saja bisa segitu hebat. Selamat datang kepada Ketua MUI Kabupaten Serang, kemudian Ketua Tanfiziyah KCNU Kabupaten Serang. Setelah itu, yang kedua ini, perayaan Maulid Nabi SAW diadakan lagi pada zaman Khalifah Muzaffar. Dirayakan secara besar-besaran, maka luar biasa. Sampai Islam itu pada masa itu masuk ke Eropa, masuk ke Afrika, ke pelosok-pelosok ujung dunia. Dan yang membuat hebat ketika Khalifah ini Muzaffar ini merayakan Maulid Nabi SAW yang awal mulanya untuk mempersatukan umat Islam, menghimpun dengan silaturahmi akbar begitu. Kalau NU muktamar lah. Dan itu ada muktamar. Ini semua para alim ulama di Indonesia kumpul nanti dalam tempat. Maka muktamar itu ajangnya, tempat kumpulnya para masyaikh, para alim ulama yang nanti insya Allah alhamdulillah sudah diputuskan oleh PBNU tanggal 23 sampai tanggal 25 Desember. Mudah-mudahan saya beserta Ketua Tanfiziyah bisa hadir ke sana dan yang lain pengurusan itu. Untuk apa? Hanya sekedar tabaruk dan silaturahim kepada para masyaikh. Karena itu adalah kesempatan yang langka. Kita pengen cium tangan
sama kiai yang ada di Banjarmasin kan jauh. Ya, yang ada di Jawa Timur, yang ada di Madura, yang ada di Maluku dan Ternate kan jauh itu kalau kita silaturahmi. Nanti pada muktamar itu kiai se-Indonesia itu kumpul di situ. Dan itu nah, kayak begini kan ini kumpul berapa ulama ya. Insya Allah. Jadi siap ya peserta dewan ya. Nanti setelah pandemi coronanya beres, kalau sekarang jangan. Setelah beres pandemi corona, saya minta PCNU kemudian MUI, bupatinya mendukung, ketua dewannya atau NUI ini jelas kita rayakan Maulid Nabi SAW secara besar-besaran. Insya Allah Kabupaten Serang akan aman tentram. Baca perjanjiannya, burdahnya dibaca begitu. Nah ini Sohibul Burdah itu, makanya orang yang punya penyakit stroke saya ijazahin nih supaya menghafal qasidah Burdah karya Imam Busairi. Imam Busairi itu ketika beliau mengarang qasidatul Burdah dalam keadaan sakit stroke, setelah beres dikarang oleh Al-Imam Busairi qasidah Burdah itu, maka beliau mimpi dengan Rasulullah SAW. Ada di sini yang udah mimpi sama Rasulullah SAW. Ibu pernah mimpi sama Nabi. Jadi mimpinya sama genderuwo ya. Sama genderuwo kuntilanak dikejar-kejar sapi baru mimpi. Ini mimpi dengan Rasulullah. Al-Imam Busairi dalam keadaan sakit, dalam mimpinya itu diusap oleh Rasulullah SAW. Pagi harinya Al-Imam Busairi itu sembuh dari stroke. Dan ini pernah dikaji Pak. Oleh karenanya bagi orang yang stroke, dengan stroke yang sudah stroke, obatnya agak susah, hafalkan saja tuh qasidah Burdah yang sering dibaca oleh para santri. Hadirin wal hadirat rahimahullah. Jadi ketika kita baca berjanji, kita baca qasidah Burdah, maka itu adalah alat tawasul yang paling terbesar. Kalau tawasul lewat baca manaqib sudah di mana-mana. Kalau tawasul lewat berjanji, ada nih saya punya guru, saya Muhammad Ali Al-Yamani di Rusaifah di Mekah. Tidak semua di Mekah ini ulama Wahabi apa tidak? Saya Muhammad Ali Al-Yamani, wiridannya kalau kita ke sana itu malam harinya itu beliau senantiasa mengadakan berjanji. Maka kita saksikan juga di Banten Abu Yadumyati itu. Abu Yadumyati amalannya itu berjanji. Maka orang berduyun-duyun ketika pengen hadir tawasulnya istighosahnya almarhum al-maghfur lah Abu Yadumyati. Gak aneh-aneh, yang dibaca cuma berjanji kok. Alhamdulillah keberkahan itu luar biasa. Kemudian di Warudoyong juga sama. Itu guru saya di Warudoyong almarhum AA senantiasa mendawakan setiap minggunya itu berjanji. Insya Allah saya yakin di pesantren di sini masih ada marhaba, masih dibaca berjanji. Itu barokahnya luar biasa. Itu fadilahnya sangat luar biasa. Jangankan satu Pak, satu kitab di qasidah Burdah, penggalannya saja luar biasa jadi hebat. Makanya Syekh Jauhari Umar di Pasuruan sebelum baca manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani, beliau mencantumkan salawat Burdah yang dibaca cuma Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu di kulli haulin minal ahwali muqtahami. Barang coba Maulaya shalli wa sallim daiman
Wal habibul ladzi likulli haulin minal awali muttahami. Nih kalau pesantren di Jawa di Lirboyo itu sudah daun guys seperti itu. Ya, di mana lagi di Kendal, di Kaliwungu, Qasidah Burdah itu nggak pernah tinggal. Jadi fadhailnya ini sangat luar biasa. Nah, tadi setelah saya sampaikan bahwa perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah alat untuk tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada alat yang paling terbesar tawasul kepada Allah kecuali dengan lewat perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah." Ini luar biasa. Siapa saja yang mengagungkan kelahiranku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, maka aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan menjadi pemberi syafaat atau orang yang mensyafaati kepada orang tersebut. Hadis ini pada zaman sekarang ini diprotes. Yang diprotesnya Al-Imam Nawawi Tanara Al-Bantani. Orang sini dalam kitab Madaris Su'udnya Syekh Nawawi Tanara mencantumkan hadis ini, man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Siapa saja yang mengagungkan kelahiranku, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, maka aku ini, kata Nabi, ada kepada orang tersebut syafi'an yaumal qiyamah, yang memberi syafaat pada hari kiamat. Hadis ini ditanyakan, dipersoalkan tentang sahih dan tidak sahihnya. Kan kerjaan orang sana begitu, kerjaan Wahabi lah begitu. Dia cari dalam kitab Sahih Muslim nggak ada, dia cari dalam kitab Imam Bukhari tidak ada, dia cari dalam kitab Imam Tirmidzi tidak ada, dalam Mustadrak tidak ada, dalam kitab Ad-Dailami tidak ada, dia tidak ketemukan, maka langsung memvonis bahwa hadis itu palsu begitu. Saya katakan begini jawabannya, Hadratus Syekh Al-Imam Nawawi Tanara itu ulama yang bergelar Sayyidul Ulama'ul Hijaz. Dulu Hijaz, sekarang Saudi Arabia. Bilang ini Sayyidnya, pemimpinnya ulama di tanah Saudi Arabia. Ketika beliau membuat kitab ini, ulama-ulama dunia yang hebat ilmunya masih banyak, Pak, tidak pernah mempersoalkan kitab Madarisus Su'ud karya Al-Imam Nawawi Tanara Al-Bantani. Tapi sekarang ini dipersoalkan oleh orang yang baru hafalan hadisnya 40, 100, mempersoalkan tentang sahih dan tidak sahihnya hadis yang dicantumkan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Madarisus Su'ud. Jawabannya begini, Syekh Nawawi Tanara itu bisa langsung komunikasi dengan Rasulullah. Ulama di sini ada yang langsung tanya sama Rasulullah. Ini wali, Pak. Syekh Nawawi ini walinya Allah, dan kewaliannya ini, karomatnya Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani luar biasa, diakui. Karya-karya kitabnya begitu mudah, pas bener. Kenapa? Karena Imam Nawawi ini pemikirannya luar biasa. Dia bikin karya kitab Tafsir Munir, dia bikin kitab Nihayatul Jad dan lain sebagainya. Dia sengaja ini bikin dengan bahasa yang begitu mudah. Kasih patu saja dia bikin dengan bahasa yang begitu mudah, karena memang diperuntukkan untuk orang Indonesia. Coba kalau di pesantren mulai ngaji Fathul Mu'in, maka redaksi kitab Fathul Mu'in ini pabelit. Apa pabelit? Gati, sulit. Orang Tunjung Teja suka mengatakan kitab Fathul Mubeng. Ya, Fathul Mubeng. Ya karena dibacanya sulit, Pak. Karena yang ngarangnya Syekh Jainuddin Al-Malibari ini adalah orang India. Kalau Al-Imam Nawawi, dia bikin syarah Fathul Qorib Tausyih misalnya, mudah dicerna oleh orang Indonesia. Apalagi orang sono, orang Indonesia yang tidak
tidak mendalam ilmu bahasa Arabnya, ketika baca kitab karya-karya Imam Nawawi Tanara, ini akan mudah dipahami. Apalagi bahasa yang begitu mudah yang disampaikan oleh Al-Imam Nawawi Tanara dibaca oleh ulama-ulama Mesir, dibaca oleh ulama-ulama di Saudi Arabia. Maka Hadratus Syekh Al-Imam Nawawi Tanara diberi julukan Sayyid Ulama Utul. Betul bahwa redaksi hadis ini tidak ada di dalam kitab Sahihul Bukhari. Hadis ini tidak ada dalam kitabnya Imam Muslim. Hadis ini tidak ada dalam kitabnya Imam Tirmizi, dalam An-Nasai dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti bahwa hadis itu palsu. Gak bakalan berani Asy Nawawi Tanara Al-Bantani, dan itu dipertanggungjawabkan. Beliau adalah orang yang bisa langsung komunikasi dengan baginda Rasulullah SAW. Ditanya langsung, wahai Rasulullah, ini hadis gak ada di dalam Imam Bukhari, ini hadis gak ada dalam Sahih Muslim. Beliau ngobrol Pak sama Rasulullah, apakah hadis ini sahih Rasulullah? Dijawab sama Rasulullah, sahih. Cantumkan beliau. Kayak Imam Ghazali begitu. Maka Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin ini banyak hadis yang dhaif, yang marfu yang beliau cantumkan. Sekarang diprotes Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali itu walinya Allah. Dia langsung bisa bertanya kepada Rasulullah SAW. Jangankan sekelas Al-Imamul Ghazali, Hadratus Syekh Muhammad Yasin Al-Qadani mungkin di sini ada yang pernah berguru ke beliau. Salah satunya kalau saya ngobrol itu Kiai Haji Rahmatullah, yang pernah dia ini bertemu dengan Hadratus Syekh Muhammad Yasin Al-Qadani. Siapa lagi? Kiai Haji Fuad, yang menceritakan kehebatannya Muhammad Yasin Al-Qadani yang hafal hadis 100.000 hadis beserta sanadnya. Aduh, kemarin saya jadi dewan hakim 500 hadis saja besar saja udah gumbeng. Ya Robi, Pak Ketua. Asy Muhammad Yasin Al-Qadani, kita bayangkan hafal beliau 100.000 hadis beserta hadis sanadnya, haddasana, haddasana, haddasana sampai kepada baginda Rasulullah. Ini luar biasa. Itu bukan 100 hadis, 100.000 hadis. Salah satu ulama Indonesia yang mendunia adalah siapa? Indonesia Muhammad Yasin Al-Qadani. Beliau ini kalau ditanya tentang hadis kemudian tidak diketemukan dalam Sahihul Bukhari, dalam kitab Muslim, At-Tirmizi, Ad-Dailami, An-Nasai dan lain sebagainya, nanya langsung sama Rasulullah. Nanti saya tanya sama Rasulullah, benar apa tidak ini? Dan ini hadis man agama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, termasuk yang pernah dipertanyakan oleh Hadratus Syekh Muhammad Yasin Al-Qadani. Beliau tanya langsung sama Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah hadis yang dicantumkan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Madaris Su'ud ini sahih? Dijawab langsung sama Rasulullah. Kalau tidak percaya karamat dan sulit ya. Syekh Imam Nawawi ini jauh Pak hidupnya dengan pada zaman Rasulullah. Hadratus Syekh Muhammad Yasin ini jauh periodenya dengan Rasulullah SAW. Tapi kita harus meyakini karamat. Jangankan seperti itu, Sayyidina Ali karamallahu wajhah bisa ngobrol dengan orang yang mati. Percaya nggak? Percaya nggak? Itu bisa ngobrol. Di antaranya siapa lagi di Indonesia itu? Gus Dur tuh. Gus Dur kalau jalan bisa ngobrol tuh. Ya kata masyarakat di sini bukan wali. Kalau Abu Ya Uci wali itu. Kalau para alim ulama yang ilmunya tinggi sama Gus Dur itu ngomongnya apa? Wali. Beliau ini hafal Pak, itu nomor telepon gak usah dikit dia hafal tuh 1000 nomor telepon bisa hafal kayak gitu. Pak Ketua Dewan saja semua yang ada di HP-nya hafal tidak? Gus Dur hafal. Ini Gus Dur salah satunya ulama di Indonesia, ya, yang bisa ngobrol ketika jarah beliau bisa ngobrol dengan yang bicarakan. Nah sekarang lagi siapa itu? Abah Habib Lutfi itu. Biiznillah, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau orang bertanya kepada Abah Habib Lutfi, bagaimana itu wali dalam dikuburnya? Kata Abah ya hidup. Kemudian wali itu kata Abah Habib Lutfi
dia akan mengamini dan ikut yang dibaca oleh sigara itu. Orang yang general, kalau baca hasbunallah wa ni'mal wakil, maka wali itu baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau kita berdoa di makam itu, maka wali ini mengamini. Ini yang kasabnya sudah ke sana. Imam Nawawi Tanara, bukan itu saja karamatnya. Beliau apa? Kalau saya ceritakan ini panjang sekali. Yang membuat kita Madaris Su'ud ini Sarah berjanji itu kan ada Al-Imam Nawawi. Al-Imam Nawawi dalam thariqahnya itu Al-Qadir yang sering dikaji kitabnya oleh Gus Rabi di UIN nih. Di situ kan dicantumkan tuh Gus bahwa Imam Nawawi Tanara secara apa mengakui bahwa saya bertekad qadiriyah. Nah, ini salah satunya pakar yang membedah pemikiran Al-Imam Nawawi di UIN nih, ketua Tanfiziyah. Alhamdulillah. Jadi ketua Tanfiziyahnya Kiai, kemudian biar apa cinta sama karya-karya Imam Nawawi. Maka ketika itu dia pun bedah pemikiran-pemikiran Imam Nawawi. Saya usulan sama Pak Ketua Dewan, nanti saya menghadap juga sama ibu, sama Ketua Tanfiziyah, supaya pelajaran mulak di Kabupaten Serang dimasukkan pendidikan aswaja. Setuju Pak Ketua Dewan? Katanya sudah tidak ada radikalisme. Setuju Pak Kapolsek? Ya. Nggak ada lagi caranya Pak untuk menangkal intoleransi, radikalisme. Hanya memasukkan keaswajaan di pendidikan SMP, SD, madrasah aliyah, SMK, semua itu berdasarkan jenjangnya masing-masing. Insya Allah, saya nggak pernah tuh dengar Pak Kapolsek anggota HTI itu dari pondok pesantren Salafiyah. Salafiyah Pak Kapolsek bukan Salafi, kalau Salafi udah Wahabi. Mereka yang menjadi radikalisme itu kan yang tadi itu hanya menggunakan nakal saja. Kalau kata Buya Said Akil Siraj, tidak seimbang antara dalil nakal dan dalil akli. Jadi kalau orang coba berdalilkan Al-Quran dan Al-Hadis saja, maka akan timbul seperti itu. Kemarin telah disampaikan ceramah itu oleh Profesor Dr. Yai Haji Akil Siraj, Ketua PBNU. Nah, mudah-mudahan Pak Ketua Dewan, Ketua MUI sepakat tuh, mulok aswaja dimasukkan di pendidikan mulai tingkat dasar. Dulu ada, bukan tidak pernah ada. Wong saya pernah ngalami madrasah ini ya, ibtidaiyah. Wujud idambaka. Terus lil hawadisi qiyamuhu wahdaniyah. Sekarang ada tidak? Wujud idambaka ini sudah hilang, diganti. Saya baca ini kurikulum langsung di madrasah aliyah. Oh ini pantas di Indonesia berkembang aliran radikalisme, intolerisme, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit musyrikun, kuburiyun dan lain sebagainya. Ternyata dalam kurikulum madrasah aliyah dicantumkan ajaran akidah Ibnu Taimiyah dan ini diajarkan. Saya tidak kritik. Di buku tauhid itu akidah akhlak, hati-hati nih di sini. Harus ditatar keaswajaannya dulu di situ. Kalau sudah ngajarkan tauhid dibagi uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, maka ini bukan tauhidnya Asy'ariyah, bukan tauhidnya Al-Maturidiyah, tetapi itu adalah konsepnya Ibnu Taimiyah. Betul kan? Betul? Betul. Di pelajaran madrasah aliyah begitu ya. Tauhidnya ada uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, itu konsep tauhid Ibnu Taimiyah. Dikembangkan Pak konsep ini, teruslah lahir. Maka orang diadukan, orang Islam dikafirkan. Kan bingung saya. Kalau sudah konsep tauhid ini rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, orang yang ziarah ke kuburan itu tidak merububiyahkan. Makanya mereka itu menuduh orang yang ziarah ke kuburan langsung dituduh sama mereka adalah orang-orang yang menyembah selain Allah, selain Allah. Nah, kayak beginilah maulid Nabi.
Yayan Jatili pasti dituduh ahlu bid'ah. Apa ini gulmun? Berlebihan, menyambung-nyambung Kanjeng Nabi SAW, memuji-muji Rasulullah SAW. Pada zaman dulu kala, para sahabat itu membuat itu sanjungan-sanjungan kepada baginda Rasulullah SAW. Dan ini ada dalam kitab berjanji itu, mulai dari tola'al badru alaina. Apakah itu bukan mensanjung baginda Nabi SAW? Qasidah, burdah, al-munfarijah dan lain sebagainya, itu adalah menyanjung, mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi masyarul muslimin, tentang masalah maulid kalau sama orang-orang yang tetangga sebelah itu tidak perlu dalil sebenarnya. Karena kita keluarkan dalil juga ngeyel orang begitu, gak pernah masuk. Bukan berarti orang NU tidak punya dalil tentang perayaan maulid. Wong disuruh, yang nyuruhnya siapa? Allah. Gak percaya, kita keluarkan dalil. Gak percaya, Quran, iya Quran. Kata Allah, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan oleh kamu Muhammad, bifadlillah, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan rahmat Allah. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab tafsirnya ini, beliau menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan fadlillah adalah ilmu dan Al-Quran. Wa birahmatihi adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi SAW adalah akbarur rahmah, yang teragung rahmat Allah. Maka Allah menyuruh kepada kita, ketika kita diberikan karunia oleh Allah ilmu dan Al-Quran, makanya alhamdulillah ini pakai selamatan segala macam, Allah yang nyuruh tuh. Tadi kan yang di wisuda itu, ya, yang dites itu alhamdulillah telah mendapatkan ilmu di sini. Mereka berbahagia. Diadakan acara seperti ini, diadakan itu dianjurkan. Maka ketika mendapatkan ilmu atau hafal Al-Quranul Karim, maka kata Allah, falyafrahu. Yafrahunya, rujunya bukan kepada manusia. Fabidzalika falyafrahu ini domirnya kepada alam semesta. Ya. Jadi kalau semesta ini dianugerahi rahmat yang akbar rahmat, bukan hanya manusia, Pak. Kalau hanya falyafrahu rujunya kepada manusia dan jin, berarti para malaikat tidak ikut gembira. Maka ketika kelahiran Nabi SAW, seluruh alam semesta ini menyambut dengan bahagia, menyambut dengan gembira. Angin menyambut dengan bahagia, bumi menyambut dengan bahagia, semuanya bergembira. Yang tidak bergembira cuma satu, iblis. Siapa? Iblis. Jadi kalau zaman sekarang ada orang yang merayakan maulid, kemudian dia sangat sedih, tidak ingin ada acara maulid Nabi Muhammad SAW itu, bahkan memusuhinya, maka itu cucunya iblis. Jadi kalau ada orang yang tidak ikut bahagia gembira dengan perayaan maulid Nabi SAW, dengan kelahiran akbarur rahmah, itu jelas cicitnya iblis. Ilmunya dari mana? Dari iblis. Makanya kalau ilmu yang dari iblis, kalau iblis itu kan tidak ada mandatnya dari Allah untuk mengajarkan. Kata Said Akil Siroj, ini yang pondok pesantren yang dadakan ini cuma ikut pasaran doang, yang sanadnya nggak nyambung kepada baginda Nabi SAW. Kayak iblis mengajarkan, iblis itu tidak punya sanad. Kalau Nabi Adam alaihissalam itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa mandat untuk mengajarkan kepada para malaikat. Jadi orang yang mau ngajar di pesantren itu harus punya ijazah. Harus apa? Punya ijazah. Punya ijazah yang bersanad dari gurunya. Ya Robi, telah diijazahkan baik secara tertulis maupun secara lisan. Biasanya secara tertulis itu di fakultas-fakultas kan tertulis begitu. Di pondok